Jadi untuk pemaparan sudah sama-sama kita dengar terkait materi, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Nah, ini langkah berikutnya yang perlu kita sampaikan ya, diskusi ya. Kita mencoba share pengalaman juga, terus terkait pertanyaan-pertanyaan atau informasi yang belum tersampaikan pastinya di bahan yang dipresentasikan ya. Terkhusus untuk ini dosen Departemen Budidaya Tanaman Perkebunan. Oke, untuk sesi berikutnya diskusi ya, Prof. Hadi Wijoyo masih standby juga. Di sebelah saya ada Pak John Rinaldi, sudah standby juga. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada audiens yang masih standby hadir untuk mengikuti kegiatan FG kita pada hari ini. Oke, untuk treatment pertama saya persilahkan 3 pertanyaan dulu. Silakan. Bisa raise hand atau langsung diaktifkan mikrofon atau kameranya, bisa langsung menanyakan pertanyaan tertuju ke siapa, dan nanti kita persilahkan kepada narasumber untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Untuk peserta yang hadir via Zoom, itu untuk link absensi sudah di-share oleh Pak Ihsan ya. Jadi mohon diisi link absensinya. Terima kasih. Oke, saya persilakan kepada Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini, dan saya terima kasih kepada Kampus 3 Dharmasraya yang sudah mengadakan fokus group discussion, di mana pada hari ini membahas tentang pengembangan kurikulum program agroekoteknologi. Berdasarkan yang saya lihat dan saya pelajari dari materi yang diberikan, itu pertama, fokus saya adalah melihat perbaikan mata kuliah yang ada di kampus 3. Alhamdulillah, dari tahun pertama hingga tahun keempat ini adanya perubahan ataupun pengembangan dari mata kuliah yang ada di kampus 3 Dharmasraya, dan akan mungkin lebih bagus lagi dan lebih mantap lagi apabila pengembangan kurikulum agroekoteknologi ini akan diakuisisi atau dimasukkan ke dalam kampus 3, khususnya kampus 3 Dharmasraya. Karena melihat tadi dari materi bahwa ada beberapa mata kuliah yang belum diakuisisi oleh kampus 3 Dharmasraya. Mungkin itu. Lalu tadi saya juga tertarik dengan adanya pembahasan stakeholder, Pak. Nah, jadi saya ingin bertanya, ini pertanyaan pertama, bagaimana cara dari kampus khususnya untuk mahasiswa itu menarik stakeholder ataupun pihak perusahaan lain untuk masuk ke dalam kampus, dan bagaimana tata cara agar stakeholder itu bisa masuk ke dalam kampus ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya melihat tadi adanya pembagian pembagian SKS dari 84, 20, 20, 20 hingga tercapainya 144 SKS. Jadi yang ingin saya tanyakan untuk kampus Merdeka ini, apakah ada capaian tujuan per semesternya untuk khususnya agroekoteknologi? Jadi misalkan di tahun pertama fokus dari Merdeka Belajar ini apa, kedua apa, ketiga, dan keempat tentunya itu adalah lulus tepat waktu dengan kriteria cum laude. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan dan saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dimas. Ini untuk kedua pemateri ya pertanyaannya. Oke, saya tampung dulu untuk pertanyaannya dari saudara Dimas. Silakan Bapak Ibu, adik mahasiswa yang lain, ada yang mau menanyakan?
Oke, kalau tidak ada, saya persilakan dulu untuk Prof. Hadi untuk menjawab pertanyaan dari mahasiswa kita ya, Dimas tadi, Prof. Ya, terima kasih Pak Dede dan terutama Pak Dimas juga yang memberikan pertanyaan. Mungkin yang saya tangkap yang kedua dulu ya, pertanyaan kedua ya. Pembagian apa itu semester, untuk semester apa capaian belajar secara spesifik ya, saya kira tidak ya. Jadi yang ada kesepakati ya minimal capaian pembelajaran lulusan itu ya. CPL, asosiasi itu sesuai dengan panduan gitu yang kita nyepakati. Tentang struktur itu sebenarnya diserahkan untuk mata kuliah apa saja itu ya secara umum ya diserahkan program studi. Jadi kalau barangkali kan tidak cuman secara logika saja urutan itu kan. Jadi kan ada dalam rangka apa itu membuat rancangan kurikulum atau struktur kurikulum kan mungkin kan ada urutan apa itu capaian pembelajaran mata kuliah yang materinya mungkin ini mata kuliah dasar atau menjadi prasyarat nanti untuk mata kuliah yang lanjutan, otomatis kan posisinya lebih di awal gitu. Tadi spesifik ini mata bahan kajian ini harus diletak di semester ini, saya kira tidak ada ya. Jadi mungkin itu yang pertanyaan kedua mungkin yang saya tangkap begitu, mungkin kurang lebihnya ya mungkin Pak Dimas. Oke. Halo. Ya. Nah, kemudian tadi yang pertanyaan apa ya? Tadi saya kurang yang pembagian SKS, mungkin. Ya, pembagian SKS. Ya, pembagian SKS enggak artinya itu kan untuk apa itu sesuai panduan itu jadikan core prodi. Kan core prodi tadi kan harus ada itu ya, yang harus disepakati barangkali untuk yang program studi agroteknologi ataupun agroekoteknologi kan paling tidak kan ada semacam rambu-rambu yang bisa disepakati itu sebagai minimal atau penciri atau minimal kalau program studi agroteknologi atau agroekoteknologi itu ya itu kalau memiliki itu. Jadi untuk mendukung capaian pembelajaran minimal yang ditetapkan juga asosiasi gitu. Nah, kemudian yang 2060 yang 2060 ini kan untuk yang MBKM yang barangkali dirancang mungkin di situ lebih fleksibel ya. Tapi untuk fleksibel yang 20 sampai 40 tadi tentu saja tetap harus menata yang 80 ini 84 itu. Ya. Itu barangkali itu jadi tidak spesifik terkait dengan pertanyaan kedua tadi tidak ada untuk harus di apa itu sepakati masing-masing semester capaiannya apa masing-masing semester saya kira enggak ada. Tapi kita capaian belajar secara global. Saya penataan pencapaian itu diberi otonomi masing-masing program studi. Saya kira begitu aja. Jadi apa itu kalau saya dulu malah sering selalu menyarankan tadi juga saya sudah sampaikan itu untuk kurikulum kita itu kebanyakan itu merancang kan full 8 semester gitu ya program 8 semester. Nah, 8 semester itu, semester 7 itu ada yang sebagian besar masih ada teori. Padahal kita khususnya untuk bidang pertanian atau kelompok yang budidaya atau agroteknologi itu kan sering penelitian itu kan perlu waktu ya. Jadi kalau di ilmu sosial itu barangkali mencari data 1 minggu dapat. Tapi kalau di agroteknologi ini kan kadang penelitian ada yang perlu menanam saja 3 bulan, kemudian perlu waktu lah itu kadang-kadang juga terkendala musim ya harus menyesuaikan musim jadi kalau belum musimnya ya nanti tidak bisa itu ya. Jadi seperti kalau menanam bawang putih itu misalnya itu ya itu kalau di luar musimnya ya sulit kemudian juga benihnya juga bagi petani sulit untuk mendapatkan benih yang ditanam di luar musim tadi kalau dengan benih tertentu yang artinya yang reguler yang umum. Sehingga saya selalu nyarankan semester 6 itu habis teori, dirancang sedemikian rupa 6 semester itu habis teori. Jadi kemudian kegiatan-kegiatan yang lain itu bisa di luar itu. Terutama untuk tugas akhir, kegiatan skripsi, penelitian itu. Jadi kalau semester 6 itu sudah
termasuk proposal ya, ini termasuk proposal di semester 6 siap, itu akan cenderung lulus bisa tepat waktu. Itu yang selalu saya sarankan. Jadi kemudian juga penelitian-penelitian juga yang sering, nah ini kalau perkebunan biasanya mungkin dipacu oleh kondisi ya. Perkebunan itu kan tanaman tahunan, jadi percobaannya akhir yang harus trial, percobaannya terbatas. Jadi mudahan percobaan yang non trial itu juga bisa berjalan, itu juga akan mempercepat lulus. Jadi percobaan non trial termasuk percobaan survei itu saya kira di agroteknologi ya perlu dianukan. Itu kan menjadi pilihan bisa. Barangkali itu Pak Dede. Mudah-mudahan bisa sesuai yang di. Oke, makasih Prof. Hadi atas jawabannya. Untuk Pak Jan ada tambahan Pak? Baik. Saya kira untuk yang nomor 2 sudah dijawab ya. Tadi sedikit tentang industri ke kampus ya, kalau nggak salah ya. Bagaimana membawa perusahaan ke kampus atau industri ke kampus tadi? Apa? Oh, halo? Tes. Oh. Halo, tes. Bisa ya? Baik. Jadi tadi yang pertama kalau nggak salah ke industri ke kampus ya. Menghadirkan industri ke kampus. Yang pertama tadi ya. Stakeholders ya. Ya, salah satunya stakeholder itu adalah industri ya. Ya, jadi stakeholder itu kan pemangku kepentingan. Jadi pemangku kepentingan itu kan ada 2, internal dan eksternal. Nah, kalau yang internal ya dosen, mahasiswa gitu ya. Kalau yang dari eksternal alumni, kemudian pengguna lulusan. Pengguna lulusan itu salah satunya ya industri ataupun tempat kerjanya apalah lulusan gitu ya. Nah, ketika bicara OB kan di situ kita memerlukan peranan stakeholders di dalam mereview profil lulusan tadi. Seperti apakah lulusan yang diharapkan oleh pengguna kita. Nah, itu profil yang diharapkan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan input dari pengguna lulusan kita seperti ini, harapannya kan nanti kita akan merancang kurikulum yang sesuai dengan itu. Nah, sekarang kan ada peluang bahwa praktisi boleh mengajar. Nah, dengan adanya kecocokan tadi bahwa kurikulum dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan, nah kemudian praktisi diizinkan mengajar di kampus, nah maka akhirnya kedua hal ini bisa klop ya. Misalkan saya ngajar misalkan 14 kali pertemuan, nanti 3 kali pertemuan akhir itu bicara praktikal. Nah, itu menghadirkan praktisi dari kampus. Nah, itu akan membuat link antara dari stakeholders yang membutuhkan lulusan nanti bisa lebih baik. Artinya seperti apakah yang diharapkan oleh pengguna lulusan kita itu lebih bisa kita penuhi gitu secara kebutuhannya. Nah, sekarang sudah diizinkan Pak ya. Sudah. Praktisi mengajar ya. Tidak, kita di prodi kita ada tiga praktisi kemungkinan. Oke, jadi nggak harus satu semester, paling 3 pertemuan yang sifatnya muatannya muatan praktikal gitu kan. Karena mata kuliah yang sudah aplikasi kan perlu ini ya, perlu contoh-contoh terapan di lapangan kan. Nah, praktek di kebun seperti apanya, mungkin dosen nggak terlalu paham juga gitu kan, yang selama ini banyak di meja gitu kan. Nah, maka dihadirkanlah praktisi itu untuk memperkuat pemahaman praktikalnya. Nah, itu salah satu cara untuk menghadirkannya. Apalagi industri tadi itu kita ajak sebagai review untuk profil kita. Kalau kita di TI UNAN itu kita membentuk namanya Dewan Penasihat Industri, Pak. Jadi ada 14 orang yang itu levelnya manajemen dan supervisor dari suatu industri yang top ya, gitu ya, yang dimana alumni kita banyak bekerja di sana, kita jadikan sebagai dewan penasihat kita di teknik industri Pak, di jurusan kita. Nanti secara berkala mereka rapat. Nah, seperti apa tanggapan mereka terhadap alumni TI, kemudian apa masukan yang diberikan kepada jurusan, itu secara berkala. Tahun ini akan rencana rapat lagi. Jadi di SK-kan oleh dekan. Kalau Dewan Penasihat Industri, kalau di agroteknologi ya mungkin namanya bukan industri kali ya, apa yang tepat, Dewan Penasihat Perkebunan misalkan ya, atau industri perkebunan atau apalah ya.
Intinya ada kita minta pengguna lulusan kita ini atau stakeholders ini secara rutin membantu mengupgrade kebutuhan dari lulusan kita. Kan setiap tahun nanti akan berubah-berubah ya. Misalkan sarjana agro ini harus yang seperti ini lagi gitu ya. Tahun depan harus seperti ini gitu kan. Siapa yang tahu? Tentu mereka. Kita sebagai harus pakai drone misalkan ya. Nah, maka kita harus masukin muatan itu di kelas. Nanti yang ngajar siapa? Kalau kita belum punya, hire mereka 1 kali 2 kali pertemuan gitu kan. Untuk memperkenalkan drone gitu kan, teknologi tadi gitu. Apalagi kita sudah ada PKM, arti magang di tempat yang memang sudah ada drone-nya gitu kan. Artinya lebih ini Pak, lebih apa ya, lebih dekat ke mahasiswa gitu. Teknologi-teknologi terkini yang mereka kenali gitu ya. Sehingga ketika mereka tamat, nanti nak gagap Pak, ini apa ini gitu kan. Nggak kaget ya. Ini apa nih pesawat kecil gitu kan. Jadi artinya sudah up to date lah gitu. Mungkin seperti itu anggapannya. Ya. Oke, terima kasih Pak John atas pelengkap dari pertanyaan Dimas ya yang dijawab pertama oleh Prof. Hadi dan dilanjutkan oleh Pak John. Semoga Dimas bisa paham ya, dan untuk rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen yang hadir secara Zoom dan langsung bisa juga memahaminya. Oke, saya lanjutkan untuk penanya berikutnya. Saya persilakan ke Bapak Ibu yang hadir secara Zoom, adik mahasiswa dan yang hadir secara langsung. Ini ada Bu Ulan, Bu Dewi, dan Bu Yani. Atau Pak Kadep sendiri yang ada menanyakan, Pak? Silakan, Pak. Oke, silakan Anggin. Silakan perkenalkan, terus pertanyaannya dituju untuk siapa, gitu, untuk pemateri mana. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya ke Pak John, sesuai dari Fakultas Teknik Industri, MBKM itu sudah dilaksanakan. Untuk kalkulasi SKS-nya dengan mata kuliah yang telah diatur dalam kurikulum, kan ada mata kuliah wajib sama mata kuliah pilihan. Sedangkan nanti kalau di semester 7 itu kan sudah diatur mata kuliah pilihannya. Dan seandainya kita mengikuti MBKM, itu SKS-nya dilampirkan sebagai MBKM atau dikalkulasikan ke mata kuliah pilihan yang ada di semester 7. Dikembalikan Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Angin. Ini untuk kedua pemateri juga ya, Pak John. Oke. Berikut yang lain silakan. Izin Pak. Oke, sambil menunggu Bu Ulan. Oke, silakan Bu Ulan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Moderator. Juga terima kasih kepada Bapak Prof. Hadi Wiono dan Bapak John yang sudah berkenan pada hari ini memberi informasi kepada kami yang sedang merevisi kurikulum. Pertanyaan saya tertarik kepada pemaparan Bapak Profesor Hadi Wiono terkait dengan langkah-langkah mahasiswa kita mengikuti MBKM. Di situ kalau nggak salah di poin nomor 4 atau 5, Pak Hadi Wiono menyebutkan bahwa sebaiknya Prodi menunjuk tim review untuk mahasiswa kita ini kira-kira dalam program MBKM-nya cocoknya mengambil apa-apa saja. Itu kalau nggak salah yang saya agak itu, soalnya di prodi kami belum ada menunjuk tim itu. Terus terang kalau kami mengirimkan mahasiswa MBKM, mahasiswa bertanya saja kepada kepala departemen, Pak, kira-kira prodi ini, kira-kira mata kuliah ini bisa nggak kami ambil Pak, gitu-gitu. Jadi mohon arahannya kepada Bapak Prof. Hadi Wiono, bagaimana kira-kira prodi menyiapkan tim tersebut, gitu Pak. Itu kira-kira pertanyaan dari saya. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Ulan atas pertanyaannya ditujukan oleh Prof. Hadi. Berikut pertanyaan selanjutnya. Ini ada dua Dari pertanyaan. saya, Pak. Oke, silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Dede. Mungkin ke Pak Hadi Wiono ya. Tadi
saya sudah menyimak apa yang disampaikan oleh tadi, menarik ya. Dan saya lihat apa yang ada di kami sekarang kurikulum itu harus agak total direvisi ini, revisi ya. Nah, coba saya ingin dapat gambaran dari Prof ya, Prof. Untuk prodi agroteknologi ini apakah sudah mengacu ya kepada standar asosiasi kita ini? Saya belum dapat gambar. Kalau memang sudah ya menjadi acuan, tentu kami akan coba mengacu kepada apa yang Prof sampaikan tadi. Nah, Prof sebagai sekjen tentunya sudah bisa memetakan ya prodi agroteknologi se-Indonesia ya. Saya kira sampai sejauh mana kurikulum ini yang sudah Prof sampaikan itu di Indonesia. Karena saya lihat ini menarik ya, kalau memang sudah acuan tentu kami akan coba mendiskusikannya, menyepakatinya, sehingga kurikulum yang di bawah asosiasi agroteknologi ini bisa kami pakai. Kemudian kepada Pak John ya, ini mungkin sebelum kita merevisi kurikulum, saya juga menyampaikan permasalahan, mungkin sudah saya sampaikan juga ke Pak John tadi ya. Ada 3 orang mahasiswa kami lulus di perguruan tinggi lain ya, kredit ending ya. Ada di ITB, ada di IPB, dan ada di Trunojoyo. Ada Willy sini. Tidak ada ya, nanti jam 1 ada dia. Mereka sudah saya minta untuk mata kuliah yang ada di sana ya, di prodi yang akan mereka tuju. Ternyata tersebar di seluruh prodi yang ada di fakultas ya, tersebar. Mereka ingin mengambil itu. Saya sampaikan ke mereka, tolong kamu ancar-ancar pilihan mana yang kamu minati ya. Nanti kita akan coba cocokkan, nanti jam 1:30 kita diskusikan nanti sama anak-anak yang bertiga ini, sehingga mereka tidak sia-sia mengambilnya. Itu yang pertama. Saya minta arahan dari Pak John ya, terkait dengan kita di UNAN ya. Ini bagaimana? Tentu rekognisi nampaknya. Karena kurikulum penampung kita sudah belum bikin ya. Otomatis kita rekognisi. Kemudian ada juga apakah ada pertanyaan dari Willy. Kami akan mengambil 14 SKS di Trunojoyo, sedangkan 6 SKS itu di kampus asal ya. Kampus asal. Apakah bisa seperti itu? Nah, jadi kami mohon penjelasan dari Pak John supaya anak ini tidak sia-sia mengambil MBKM. Saya rasa itu Pak John, Pak Moderator. Oke, makasih Pak Ketua atas pertanyaannya. Ini ada 3 pertanyaan ya. Saya persilakan dulu ke Pak John untuk menjawab, karena pertanyaan pertama dari dituju ke Pak John, nanti dilanjutkan oleh Prof Hadi. Oke, silakan Pak John. Baik, terima kasih Pak Dede atas pertanyaan dari mahasiswa dan juga Pak Edwin. Nah, terkait dengan tadi pengakuan MBKM ya, yang dari mahasiswa. Jadi kita sistemnya pada semester 7 itu kita beri hak kepada mahasiswa, apakah dia mau mengambil pilihan itu tetap di jalur ilmu TI-nya atau dia ingin pilihan bebas. Jadi kalau dia ingin tetap di jalur pilihan prodinya, tentu tetap kuliah di kelas ya, kuliah dengan dosen. Tapi kalau dia memilih di MBKM, maka nanti mata kuliah yang mereka akui dari MBKM, yang kita akui dari MBKM-nya itu kita jadikan sebagai mata kuliah pilihan. Jadi diakui mata kuliah tersebut sebagai mata kuliah pilihan. Jadi tetap dia masuk ke dalam 146, kalau kita 146 SKS. Jadi dia nggak perlu lagi ngambil pilihan prodi gitu. Karena di situ pilihan. Yang nama pilihan kan boleh milih Pak, nggak harus diwajibkan. Nah, mau milih ini atau milih ini, silahkan. Tentu sesuai dengan bakat dan bakat dan minat yang mereka inginkan sebelum tamat gitu. Yang jelas prodinya sudah dipenuhi. Si prodinya, core-nya itu sudah dipenuhi sampai semester 6. Nah, tinggal nanti ya tugas akhir dan seminar ya, itu sudah jelas ya. Tapi yang mata kuliah MBKM-nya kita akui di semester 7 sebagai mata kuliah pilihan. Seperti sampaikan tadi, kalau mata kuliah pilihan itu sifatnya general skill atau skill soft skill gitu ya, kita sudah punya di UNAN kodenya.
Mata kuliah magang ini dia kodenya. Mata kuliah membangun desa ini dia. Apalagi kewirausahaan ini dia. Kemudian yang studi independen ini dia. Artinya tinggal kita rekognisi ke mata kuliah itu. Dan kita sudah siapkan juga pedoman dan CPL-nya serta rubriknya, Pak. Jadi kita menilai selama mereka di magang itu pemilih lapangannya menilai dengan rubrik itu dan sesuai dengan CPL dari mata kuliah yang kita titipkan tadi, yang sifatnya general skill tadi. Jadi itu sudah kita siapkan di panduan semuanya. Jadi tidak hanya sekedar daftar mata kuliah saja, tapi lengkap dengan CPMK-nya, lengkap dengan rubrik penilaiannya. Karena basisnya adalah menilai capaian pembelajaran, artinya ya kegiatan mereka yang kita nilai gitu. Kegiatan dan perilaku mereka selama di magang itu kita nilai. Yang tadinya kan harapannya skill abad 21 tadi terpenuhi, Pak. Skill kolaboratif, skill dia bekerja sama, skill dia komunikatif, critical thinking, creativity itu bisa dilihat oleh pembimbing lapangannya di tempat magangnya. Seperti itu. Itu yang terkait dengan pengakuan SKS, Pak. Jadi tidak dirugikan. Ini contoh, mungkin saya boleh tunjukkan contoh transkrip mahasiswa ya yang bisa dilihat. Jadi yang paling bawah itu adalah campuran, ada kode AND dan ada kode TIN ya. Kode AND itu adalah mata kuliah yang dari EBKM tadi, Pak. Ini saya sudah ambil. Dan itu kita ada nilainya. Dan ini nilainya itu dengan rubrik dinilai, Pak. Tidak tiba-tiba A gitu ya. Tampaknya. Jadi kita ada rubriknya, kemudian mereka dievaluasi selama 6 bulan. Nanti kita cocokkan dengan CPL, capaiannya di mana. Nanti kita konfirmasi kepada pemilih lapangan. Nah, mereka memberikan penilaian seperti itu. Namanya mungkin agak lucu gitu ya, keterampilan kerja gitu ya. Tapi kita nanti bisa beri penjelasan yang dimaksud dengan situ CPMK-nya adalah lebih kepada soft skill dan tadi itu skill komunikasi, ya, skill kolaborasi, ya itu yang kita ukur di sana dari mata kuliah itu. Nah itu contoh ini ya. Nantinya di akhir nanti transkripnya akan untuk yang tadi. Nah terkait yang Pak Edwin tanya tadi adalah mengenai mahasiswa yang saat ini, Pak ya. Kurikulumnya belum diganti, Pak ya. Belum. Gitu. Kita pernah kejadian waktu itu, Pak, ketika MBKM datang itu kan di awal di 2020 awal, Pak ya. Sementara mahasiswa kita sudah ada yang pergi gitu. Apa jalan singkat yang kita lakukan waktu itu? Kita revisi terbatas kurikulum, Pak. Revisi terbatas hanya untuk mata kuliah pilihan. Apa yang kita masukkan? Mahasiswa boleh mengambil pilihan bebas. Jadi selama ini kan pilihannya prodi semua, Pak. Nah, jadi kita revisi terbatas, yang lainnya belum dirubah karena kan membutuhkan waktu kan. Nah, pilihan saja karena pilihan namanya kan on off, Pak ya. Kalau namanya pilihan kan boleh diambil, boleh enggak. Maka kita lakukan revisi terbatas di prodi dan di jurusan. Oleh sepakati bahwa saya ikut MBKM nanti mata kuliahnya direkognosisi sebagai mata kuliah pilihan di prodi, menggantikan mata kuliah pilihan prodi, bukan nambah. Kalau nambah sama aja bohong kan? Menggantikan. Ya, kan mata pilihan. Mata kuliah di tempat mereka magang. Ya. Bukan mata kuliah di tempat bulan. Oh ya itu, menggantikan mata kuliah. Nah, maka tadi dibuat, ini contoh tadi yang saya tampilkan, Pak. Kita siapkan apa tadi semacam mata kuliah penampung itu, Pak. Itu bisa itu pilihan. Kan mata kuliah pilihan, Pak. Mata kuliah pilihan revisi terbatas dulu. Mata kuliah pilihan ya. Nah, itu kita lakukan waktu itu. Kita tambah tim sekian namanya Kapita Selekta gitu. Hanya pilihan. Ya. Kan tidak berubah struktur, Pak. Dalam OB pun pilihan tidak diakses. Tidak diakses CPL-nya. Untuk keperluan pengukuran CPL itu pilihan tidak diakses. Ini yang saya dapatkan waktu di visitasi oleh APED itu, yang pilihan tidak dilihat. Yang core-nya, yang required cost itu saja kuliah wajib, Pak. Cuma persoalan anak itu ngambil 14 SKS, yang 6 SKS ada di kampus asal. Kampus asal. Nah, tentu lokus kuliahnya itu beda ya. Yang 6 di asal. Ya, di 6 biasa, 14 ya. di. Ya, berarti yang 14-nya diakui, Pak, sebagai pilihan yang tadi. Yang 6 tidak bisa dia ngambil ya. Karena oh gitu.
Oh gitu, itu nggak bisa ngambil Pak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Gimana caranya? Nggak bisa kita fasilitasi itu. Oh, kecuali kalau sekarang harus offline nggak Pak? Masalahnya sekarang harus offline kan? Aturan. Jadi nggak Kecuali bisa masih nggak ya bisa kita fasilitasi online Pak. tergantung peraturan yang sekarang Pak. Kalau salah peraturan sekarang semuanya full online mulai semester depan. Bisa. Offline, sorry. Bisa blended. Blended mungkin. Nah, Iya. tapi blended kan bisa harus ke sini juga sebagian. Nah, mungkin diskusikan secara ini Pak nanti dengan pihak di pimpinan gimana solusinya itu ya. Kalau dia masih tersisa 6 SKS gitu ya. Tapi kalau dimungkinkan dia 20-nya di sana kan lebih bagus. Gitu. Mungkin itu Pak, salah satu jalan, bukan jalan pintas ya, tapi ada revisi terbatas sifatnya untuk hanya mata kuliah yang dilihat. Bisa cepat gitu ya. Ya, karena kalau nunggu revisi kan butuh waktu setahun mungkin atau 6 bulan ya. Revisi yang menyeluruh, yang adopsi MPKM segala macam itu kan butuh waktu. Mungkin. Nah, kalau revisi terbatas kan kita tinggal on-kan mata kuliah pilihan. Kita on-kan satu lagi mata kuliah. Nah, jadi mereka diakui ke mata kuliah pilihan itu. Karena kan sifatnya penguatan mata kuliah pilihan menambah versinya. Itu dari saya, Pak. Oke, makasih Pak John atas jawaban dari pertanyaan dari mahasiswa dan dari Pak Edwin. Berikut saya persilakan ke Prof Hadi untuk menjawab. Silakan Prof. Oke, saya ulang. Terima kasih Pak Dede. Terima kasih menjawab Bu Ulan ya, pertanyaan terkait dengan yang tim prodi yang untuk mereview tadi ya. Jadi maksud kami begini. Jadi kalau kegiatan MPKM mahasiswa artinya yang keluar itu mungkin akan lebih efektif ketika memang sudah terencana ya. Jadi mata kuliahnya apa yang mau untuk menyiapkan mata kuliahnya yang untuk merekognisi kegiatan itu apa saja gitu. Karena kan basisnya tadi ya CPL. Kita itu yang memiliki program sebaiknya itu kan prodi. Memiliki mata kuliah itu kan program studi. Yang memiliki capaian pembelajaran mata kuliah itu juga prodi. Sehingga di sini ya harus basisnya itu. Jadi kalau mata kuliah kita menyarankan mata kuliah A misalnya, ya harapannya ini nanti di lapangan itu memang sesuai yang dapat capaian mata kuliah tadi. Gitu. Jadi dalam kami malah idealnya itu ketika mata kuliah itu betul-betul tidak dilepas diserahkan pada tempat magang, host magang. Tetapi kita ada pendampingan tetap. Jadi materi-materi yang teori itu tetap kita, koordinatornya itu tetap kita. Nah tadi terkait dengan kuliah ada pertanyaan mungkin sekalian untuk jawaban Pak Kadep ya, itu yang itu bisa atau tidak kaitannya dengan itu keputusan mungkin perguruan tinggi bahwa sekarang kuliahnya sudah harus mulai harus off itu ya. Nah itu untuk MPKM itu sejak awal saya sudah menganukan itu untuk efektifnya justru ini untuk pendampingan mata kuliah untuk kelengkapan mata kuliah teori itu kan barangkali dari kita dari program studi. Nah, karena di tempat magang itu kan barangkali tidak hampir tidak ada pembekalan untuk secara teoritis. Secara teori ini banyak lapangannya. Nah teorinya itu dari kita. Nah dari kita penyelenggaraannya apa? Kuliahnya ya kuliah yang daring. Kan sekarang kan sudah apa itu. Jadi kalau di UNS itu sudah ada permen rektornya bahwa pembelajaran itu ya bisa dilaksanakan apa itu istilah blended learning. Artinya fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk MPKM ini ya begitu. Jadi meskipun dia magang di mana gitu, di institusi mana, itu nanti ya bisa mengatur waktunya dengan kegiatan magang. Kalau dalam jam-jam tertentu harus kuliah, ikut kuliah ya ikut kuliah gitu. Itu kalau di kami seperti itu, sehingga akan betul-betul capaian pembelajaran apa itu mata kuliah itu betul tercapai, ataupun dengan kata lain kontribusi mata kuliah dalam apa itu capaian pembelajaran lulusan itu bisa betul-betul tercapai. Kalau di LOS hanya berdasarkan nilai logsbook, ini sesuai enggak ya, ini sesuai enggak ya, itu saya kira nanti banyak tidak sesuainya.
saya yakin banyak tidak sesuainya. Ya, kalaupun sesuai ya disesuaikan gitu. Jadi kalau hemat saya kok begitu ya. Jadi akan terencana ini mau mana, mau perkebunan kelapa sawit di mana. Oh, apa saja sih kira-kira mata kuliah yang bisa dianukan. Nanti kemudian di situ masing-masing mata kuliah tetap ada pendamping dari kita, dari program studi selaku pemilik mata kuliah, selaku pemilik capaian pembelajaran mata kuliah. Itu hemat kami begitu itu Bu Wulan ya. Ya, mungkin yang mungkin itu Bu Wulan cukup terjawab. Terima kasih, Prof. Ya. Kemudian Pak Edwin tadi begini ya terkait dengan kurikulum. Kurikulum apa itu di prodi aku. Kurang lebihnya gitu hasil kita diskusi ya kurang kali itu Bu. Manuk Bapak. Jadi itu di awal dulu jadi seperti capaian pembelajaran lulusan yang disepakati program studi kita juga melalui FGD dulu ya. Sekitar memang tidak banyak ya. Dulu termasuk UNAN juga ikut itu capaian pembelajaran lulusan itu awal di tahun 2015 ya. Kemudian termasuk perumusan mata kuliah core prodi ya. Jadi meskipun itu tidak mutlak ya. Kita tidak berani memutuskan harus ini. Namanya ini tidak. Tapi kurang lebihnya seperti itulah. Jadi kesepakatan seperti itu. Jadi kurang kurikulum yang kita sampaikan itu seperti mata kuliah yang ya misalnya seperti agroteknologi, ya itulah program studi agroteknologi, masa nggak ada mata kuliah agroteknologi gitu kan. Program studi perlindungan tanaman ada mata kuliah perlindungan tanaman, program studi ilmu tanah dan ilmu tanah. Masa agroteknologi tidak ada, nah, makanya di situ ada mata kuliah agroteknologi. Kalau program agroekoteknologi ya sama saja nanti memakai mata kuliah agroekoteknologi misalnya seperti itu. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, makasih Prof atas jawabannya. Semoga dari pertanyaan pemateri yang disampaikan bisa terjawab ya problem atau kira-kira yang masih terganjal di pikiran kita terkait situasi kondisi di jurusan Departemen Budidaya Tanaman Perkebunan ini. Baik, satu pertanyaan lagi atau masih ada kira-kira yang masih ditanyakan nih, masih ada waktu kita ya. Mudah-mudahan jam 12 bisa selesai. Ini ada sekitar 15 menit lagi waktu di jam saya. Ya cukup Pak Ketua. Oke. Nah, Pak Faisan. Oke, silakan Faisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kemudian kami sangat senang hari ini mendapatkan banyak arahan, materi dan pengarahan dari Pak Profesor Hadi Wiono dan Bapak Insinyur John Rinaldi, PhD. Tentu ini suatu yang modal besar bagi kami untuk melakukan perbaikan dan pengembangan kurikulum di Prodi Agroekoteknologi. Nah, yang ingin saya tanyakan satu hal, mungkin Pak John atau Pak Hadi Wiono bisa menanggapi. Kami di Prodi Agroekoteknologi Universitas Andalas kan agak sedikit membedakan diri dengan Prodi Agroteknologi yang ada di kampus lain. Kekhususan tentang perkebunan. Itu juga yang membedakan kami dengan Prodi Agroteknologi yang ada di kampus induk di Padang. Nah, kira-kira kalau kami membuat sebaran mata kuliah, berapa persentase dari mata kuliah kekhususan ini yang terkait dengan perkebunan yang bisa kami masukkan dalam agroekoteknologi kami? Itu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu atau mahasiswa? Oke, silakan Pak John. Bapak. Oke, silakan Prof Hadi. Jadi tadi mungkin di kita tadi juga sudah sampaikan ya. Jadi kurang lebih untuk artinya kan ada
ada apa itu, ada core prodi, ada, saya mengistilahkan, mungkin saya bukan aja mungkin. Nah, ini ilustrasi aja, Bu, nanti ya. Pak Ihsan ya, Pak Prodi. Jadi untuk anu kan ada jelas ada course prodi yang 50-70 tadi. Yang ini core prodi ini memang perlu disepakati dengan banyak mengacu asosiasi lah tadi ya. Jadi meskipun tidak strict gitu, tidak terlalu strict. Fakultas mungkin punya ciri uniqueness-nya, perguruan tinggi punya uniqueness-nya gitu ya. Ada IT juga udah ada mata kuliah yang wajib. Nah, prodi untuk nganukan ini barangkali ini kalau saya gambarankannya sekitar ini ya, 10 barangkali sekitar itu udah cukup gitu ya. 10 SKS itu barangkali sudah bisa ada sesuatu yang membedakan. Nah, tentu saja sesuai dengan tetap harus sesuai dengan visi misinya ya. Jadi misalnya di sini kan bahwa program studi agroekoteknologi di sini kan di UNAN ini kan lebih ke perkebunan begitu ya mungkin ya. Nah, mungkin atau apa perkebunan apa gitu ya. Jadi kalau di seperti di mana itu di Bengkulu apa ya? Yang Bengkulu itu lahan pesisir misalnya gitu. Di apa itu Unsri itu lahan marginal misalnya itu. Jadi itu spesifik ada suatu mata kuliah yang untuk mendukung seperti itu, uniqueness tadi yang spesifik untuk membedakan prodi yang lain gitu. Misalnya seperti itu. Barangkali itu Pak Ihsan yang saya bisa sampaikan. Gimana Pak Ihsan? Oke, terima kasih kepada Pak Ihsan. Baik. Kalau saya tambahin dikit aja. Kalau kami di TI biasanya tergambar dalam CPL. Ya, betul. Di CPL ini berapa SKS yang dibutuhkan tergantung rumusan CPL tadi. Jadi kalau CPL-nya itu dalam, tentu SKS-nya ya sesuaikan dengan CPL-nya. Kalau misalkan di kita kemampuan untuk mempraktekkan kemampuan dasar kewirausahaan gitu ya. Karena di situ masih kata-kata kemampuan dasar, maka kita hanya cukup 5 SKS untuk membuatkan keunikan itu. Jadi tidak sampai usaha yang sukses gitu ya, tapi hanya punya keterampilan dasar. Jadi setelah dia tamat nanti dia punya keterampilan dasar dalam kewirausahaan. Nah, maka SKS-nya berapa? Jadi sangat disesuaikan dengan CPL yang kita rumuskan. Tapi saran saya memang di CPL ada gitu. Untuk menunjukkan keunikan tadi itu di CPL-nya berbunyi keunikan dari prodinya gitu. Oke, terima kasih tambahannya dari Pak John atas pertanyaan dari Pak Ihsan. Oke, alhamdulillah kegiatan kita udah berlangsung ya. Jadi tadi pemaparan materi dari kedua narasumber dilanjutkan oleh sesi diskusi yang telah sama-sama kita dengar ya, kita saksikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Berikut closing statement atau yang disampaikan dari Pak Kadep. Kepada Pak Kadep saya persilakan. Terima kasih Pak Dede, moderator. Alhamdulillah FGD ya, evaluasi untuk kurikulum berbasis OB kita sudah kita laksanakan. Kita lihat narasumber kita memang yang berkompeten ya, dari Prof. Hadi yang telah menyampaikan ya bagaimana struktur kurikulum berbasis OB yang yang kan masukan dari asosiasi ya. Kemudian juga dari Pak Generaldi telah menyampaikan secara detail ya bagaimana kita menyusun kurikulum berbasis OB. Saya rasa kita juga sudah diskusi baik itu dari mahasiswa kemudian juga dari dosen. Ini akan menjadi bekal bagi kita untuk menyusun kurikulum, restrukturasi kurikulum ya, masuk evaluasi kurikulum kita yang tahun 2017. Kemudian juga kita akan melakukan berbasis OB dan juga kita akan memasukkan MBKM di dalam kurikulum kita.
Alhamdulillah apa yang kita lakukan ini sangat bermanfaat dan menurut saya sudah banyak bekal kita. Tapi kalau memang belum apa nanti izin Prof Hadi ya dengan Pak John, kami izin mengganggu. Setelah FGD ini kami akan laksanakan penyusunan kurikulum secara simultan ya di suatu tempat ya. Dan ini kita berharap dalam 1 minggu bisa selesai dan tentunya ini bisa kita pakai semester berikutnya nantinya. Nah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Dekan. Kami mohon juga Pak Dekan bisa mendapat input dari ini, kemudian dari Pak I ya, kemudian juga dari Pak John. Saya rasa itu closing statement kita. Terima kasih kepada panitia dan moderator. Oke, makasih Pak Kadep atas closing statement-nya. Pak Dekan masih monitor, Pak? Halo Pak Dekan. Lagi sholat. Lanjut aja, kan? Baik, closing statement dari Pak Kadep itu salah satu rentetan kegiatan kita yang udah kita laksanakan hari ini. Ini saya sebagai moderator untuk kegiatan ini, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih ke Prof. Hadi Wijono yang telah menyampaikan materinya, dan terima kasih kepada Bapak John Rinaldi, PhD, yang telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator Dede Suendra, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan ke MC.